Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ekonomi Manajerial. Di sini kami akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami tentang penetapan harga produk berharga. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami bertiga, ada saya sendiri Muhammad Fahriza Maulana Maza, dan juga ada dua teman saya, Juan Rufiat Rahma, serta ada juga Mas Nurah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga juga dapat diartikan sebagai ekspresi dari sebuah nilai, di mana nilai tersebut menyangkut kegunaan dan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, ketersediaan produk melalui jaringan, distribusi, dan layanan yang menyertainya. Sementara, harga adalah unsur penting dalam sebuah perusahaan, di mana dengan adanya harga, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga juga merupakan alat yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang atau jasa oleh konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu harga yaitu adanya suatu permintaan dan penawaran, seperti pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, permintaan. Permintaan yaitu keinginan yang muncul pada konsumen, yang pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri atau harga barang tersebut merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi adanya permintaan. Lalu yang kedua, harga barang lain yang terikat. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut juga akan berkurang. Lalu yang ketiga, selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu juga akan meningkat. Lalu yang keempat, keinginan penduduk. Keinginan terhadap barang-barang yang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkahnya suatu barang. Lalu yang kelima, jumlah orang yang meminta. Semakin banyak orang yang meminta dalam suatu jenis barang dagangan, maka akan membuat harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Lalu yang keenam, kuat atau lemahnya permintaan. Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi daripada jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah. Lalu yang ketujuh, kualitas pembeli. Harga jual berubah-ubah sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Lalu yang kedelapan, jenis uang yang digunakan. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Lalu faktor yang mempengaruhi harga yang kedua adalah faktor penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tingginya harga dari suatu barang atau jasa, maka penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang, begitupun sebaliknya. Lalu faktor yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Ketika harga barang A jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang B, maka penawaran produsen akan jatuh pada barang A karena lebih menguntungkan. Lalu yang ketiga, faktor biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Produsen membutuhkan biaya produksi dan penggunaan mesin-mesin teknologi tinggi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan berkualitas. Lalu yang keempat, jumlah produsen.
Semakin banyak produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin sedikitnya jumlah produsen, maka semakin sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan. Lalu yang kelima, faktor dari kebijakan pemerintah atau pajak dan subsidi. Semakin besar jumlah yang dibebankan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang diyakini mampu mengurangi biaya produksi. Lalu yang keenam adalah faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran, khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Lalu faktor yang ketujuh adalah prediksi produsen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Apabila penjual atau produsen sudah memprediksikan kenaikan harga atas suatu barang tertentu bulan depan, maka saat ini penjual atau produsen tersebut akan mengurangi stok penjualannya. Selanjutnya yaitu pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Penetapan harga merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli, arus keuangan, dan dalam menentukan posisi merek. Karena hal tersebut, harga menjadi suatu ukuran atau standar mengenai mutu produk sehingga pembeli mengalami kesulitan dalam mengkritisi produk yang kompleks. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak ingin dicapainya. Tujuan penentuan harga secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya, yaitu jika mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Untuk menjaga agar pabrik tetap beroperasi dan persediaan terus berputar, maka mereka akan menurunkan harga. Suatu laba dalam perusahaan kurang penting dibandingkan kelangsungan hidup. Dan yang kedua, laba sekarang maksimum. Banyak perusahaan mencoba untuk menetapkan harga dan yang akan memaksimalkan labanya sekarang. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang berkaitan dengan berbagai alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba sekarang, seperti arus kas atau pengambilan investasi yang maksimum. Dan yang ketiga, untuk memperbesar market share. Dalam penentuan harga ini dengan harga murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Keempat, mutu produk. Tujuan mutu produk ialah memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memilih kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Harga biasanya ditentukan setinggi mungkin karena adanya anggaran bahwasannya produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Dan yang kelima yaitu karena pesaing. Dalam hal ini, pesaing ialah penentuan harga dengan melihat harga pesaing yang tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penentuan harga. Penetapan harga memiliki 5 tahap diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi untuk permintaan barang. Mengestimasi untuk permintaan barang yaitu pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total dan yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Dan yang kedua, mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam sebuah persaingan.
Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya seperti barang jenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain dan barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga yaitu barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar, maka memang harus menyadari bahwa untuk mendapatkan market share yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non-harga, di samping dengan penentuan harga tertentu. Yang keempat yaitu strategi harga. Dalam memilih strategi harga untuk mencapai target pasar, terhadap beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu penetapan harga penyaringan, penetapan harga penetrasi. Dan yang kelima, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga yang seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang dan sistem distribusi juga program promosinya. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga. Secara garis besar, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Dan terdapat 7 metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu skimming pricing, penetration pricing, price tag pricing, price lining, on event pricing, demand backward pricing, bundle pricing. Dan yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Terdapat 4 metode dalam penetapan harga berbasis biaya, yaitu standar markup pricing, cost plus fixed fee pricing, expense cost pricing, dan cost plus percent of cost pricing. Dan yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Metode ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu target profit pricing, target return on sales pricing, target return on investment pricing. Dan yang keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri dari customary pricing, above it or below market pricing, loss leader pricing, self-bid pricing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penetapan harga produk berganda. Penetapan harga produk berganda adalah suatu proses dalam menetapkan suatu harga bagi perusahaan yang memproduksi suatu produk dalam jumlah banyak atau berlipat ganda, atau bagi perusahaan yang memproduksi setiap macam produk dalam jumlah banyak.
Banyak perusahaan yang menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai satu tujuan atau lebih tujuan. Hal tersebut berarti untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi, dan mempengaruhi persaingan. Selain demikian, dua kecenderungan hadir dalam penggunaan harga sebagai variabel strategis. Pertama, bisnis yang tergesa-gesa untuk mengatasi perubahan dan ketidakpastian. Kedua, harga digunakan sebagai bisnis dan pemasaran secara efektif. Analisis situasi terhadap penetapan harga yang dilakukan untuk mengembangkan strategi terhadap kurva lini produk atau penetapan strategi harga terhadap suatu produk maupun merek baru. Penekanan formulasi strategi ditempatkan pada beberapa kegiatan penting yang mencakup analisis pasar, analisis produk, analisis pertimbangan, analisis hukum, dan etika. Analisis tersebut menunjukkan pentingnya penetapan harga. Penetapan harga dapat didekati dari dua strategi sangat aktif hampir aktif. Penetapan harga dilakukan khusus berdasarkan biaya, persaingan, dan permintaan. Dalam penetapan dan pengelolaan kebijakan penetapan harga kebijakan akhirnya terungkap, yaitu saluran distribusi, daur hidup produk, hubungan kualitas dengan harga yang tidak selamanya berbanding lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penetapan harga produk berganda. Tujuan dari penetapan harga produk berganda yaitu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, memaksimalkan laba dalam produk berganda. Memaksimalkan laba yang maksimal merupakan tujuan penetapan harga produk berganda yang paling banyak diambil atau digunakan oleh perusahaan. Karena perusahaan yang memproduksi suatu produk yang berlipat ganda pasti ingin mendapatkan laba yang maksimal. Perusahaan akan memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan berbagai macam pilihan harga dan akan menetapkan harga yang menghasilkan laba berjalan, arus kas atau tingkat keuntungan investasi yang paling maksimal. Lalu tujuan yang kedua adalah memaksimalkan pendapatan dalam produk berganda. Memaksimalkan pendapatan artinya perusahaan akan fokus pada peningkatan pendapatan penjualan dalam setiap periodenya. Tujuan penetapan harga produk berganda ini merupakan tujuan perusahaan dalam memproduksi produk yang berlipat ganda agar bisa memperoleh pendapatan yang maksimal. Lalu tujuan yang ketiga adalah memaksimalkan pertumbuhan penjualan. Tujuan penetapan harga produk berganda salah satunya yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan penjualan. Artinya perusahaan yang memproduksi produk berlipat ganda ingin membuat pertumbuhan penjualannya semakin hari semakin naik. Konsep dasar dari strategi ini adalah penjualan secara maksimal dalam unit atau volume penjualan, di mana perusahaan percaya bahwa jika volume penjualan lebih tinggi, maka biaya per unit produk akan mengalami penurunan. Lalu tujuan yang keempat adalah memperhatikan kualitas produk berganda. Strategi penetapan harga produk berganda dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk berganda atau produk, barang, dan pelayanan merupakan salah satu strategi atau tujuan yang banyak diterapkan oleh perusahaan besar yang memproduksi produk yang berlipat ganda dan memiliki orientasi bisnis yang jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penetapan harga produk berganda. Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi satu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka, dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Walaupun penetapan harga produk berganda mengharuskan analisis yang sama seperti untuk satu produk, analisis ini juga berhubungan dengan adanya keterkaitan permintaan dan produksi. Penjelasan mengenai keterkaitan permintaan dan produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Keterkaitan permintaan. Keterkaitan permintaan timbul karena persaingan atau sifat saling melengkapi di antara berbagai produk perusahaan. Keterkaitan permintaan mempengaruhi keputusan harga melalui pengaruh mereka terhadap pendapatan marginal. Lalu yang kedua, keterkaitan produksi. Sama seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan, produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi. Beberapa produk dapat diproduksi bersama-sama dalam rasio yang tetap atau dalam proporsi yang dapat divariasikan. Produk-produk dapat bersaing satu sama lain dalam merebutkan sumber daya perusahaan, seperti dalam kasus produk-produk alternatif atau produk-produk itu dapat pula saling melengkapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penetapan harga markup. Survei praktek bisnis menunjukkan bahwa praktek penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga yang paling luas dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan bisnis. Dalam pendekatan yang paling umum dalam praktek penetapan harga markup, perusahaan-perusahaan mengestimasi biaya variabel rata-rata untuk mereka memproduksi dan memasarkan sebuah produk, menambahkan biaya umum, dan lalu menambahkan markup atau margin sebesar persentase tertentu untuk laba. Penetapan harga markup ini sering digunakan oleh para pedagang atau perusahaan dagang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.